Kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan jenis segitiga. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Di sini disajikan 3 buah segitiga, yaitu segitiga ABC atau segitiga ACB. Kita lihat masing-masing gambar segitiga. Pada gambar 1, ini merupakan segitiga lancip. Sisi-sisi yang berhadapan dengan sudut A, maka kita tulis dengan A kecil. Sisi yang berhadapan dengan sudut B, maka kita tulis B kecil. Dan sisi yang berhadapan dengan sudut C, kita tulis C kecil. Di sini jika dihitung, A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Maka segitiga itu segitiga lancip. Yang kedua, pada gambar 2, kita lihat A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, maka ini membentuk segitiga siku-siku. Dan pada gambar yang ketiga, jika A kuadrat ditambah B kuadrat nilainya lebih kecil dari C kuadrat, ini membentuk segitiga tumpul. Nah, dari sini bisa disimpulkan untuk segitiga ACB dengan panjang sisi-sisinya A, B, dan C, maka jika C kuadrat nilainya lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip di C. Sisi C di hadapan sudut C, itu tadi. Yang kedua, jika C kuadrat nilainya lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Di sini terdapat soal, suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Yang ditanyakan, apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita lihat alternatif penyelesaian berikut ini. Misalkan, panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut kita misalkan C. Maka, dari soal diketahui A sama dengan 12 cm, B sama dengan 17 cm, dan C sama dengan 25 cm. Nah, kita hitung C kuadrat sama dengan 25 kuadrat sama dengan 625. Sekarang kita hitung A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 17 kuadrat sama dengan 144 ditambah 289. Hasilnya 433. Nah, sekarang kita lihat, karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku. Kita lihat lagi, karena C kuadrat itu nilainya lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka bisa kita simpulkan bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini soalnya, diketahui segitiga ABC dengan panjang BC sama dengan 8 cm, AC sama dengan 9 cm, dan AB sama dengan 14 cm. Yang ditanyakan, tunjukkan bahwa segitiga ABC adalah segitiga tumpul, dan sudut manakah yang merupakan sudut tumpul? Sekarang kita lihat alternatif penyelesaiannya. Kita misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C. Maka dari soal yang diketahui bisa kita tuliskan A sama dengan 8 cm, B sama dengan 9 cm, dan C sama dengan 14 cm. Sekarang kita hitung C kuadrat sama dengan 14 kuadrat sama dengan 196.
Kita hitung nilai dari A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 64 ditambah 81 sama dengan 145. Kita lihat di sini, C kuadrat sama dengan 196, sedangkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 145. Nah, karena C kuadrat ini lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Sudut yang merupakan sudut tumpul adalah sudut ACB, karena sisi yang terpanjang, sisi C, terletak di hadapan sudut ACB. Selanjutnya, kita akan belajar tentang triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Kita lihat di sini. Panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Nah, 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras, itulah yang disebut dengan triple Pythagoras. Kita bisa menguji triple Pythagoras dengan cara yang pertama, kita menguadratkan panjang hipotenusa, yaitu C kuadrat. Kemudian, kita hitung nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kedua perhitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Di sini, diketahui panjang sisi-sisi suatu segitiga adalah 15 cm, 20 cm, dan 25 cm. Pertanyaannya, apakah ketiga bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras? Nah, untuk mengetahui apakah ketiga bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras atau bukan, kita lihat penyelesaian berikut ini. Yang pertama, kita kuadratkan panjang hipotenusanya, yaitu C kuadrat. Maka, C kuadrat sama dengan 25 kuadrat sama dengan 625. Setelah itu, kita hitung nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Hasilnya sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat, sama dengan 225 ditambah 400, sama dengan 625. Nah, sekarang kita lihat nilai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu 625. Maka ketiga bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras. Contoh berikutnya, bilangan terkecil dari triple Pythagoras adalah 33. Tentukan triple Pythagoras. Sekarang kita lihat alternatif penyelesaiannya. Kita tahu bahwa salah satu kelompok bilangan asli yang merupakan triple Pythagoras adalah 3, 4, dan 5. Nah, hal ini juga berlaku dengan kelipatannya. Kita lihat, 33 adalah kelipatan dari 3. 3 kali 11 sama dengan 33. Nah, sehingga untuk mencari dua bilangan yang lain, kita juga bisa mengalihkan dengan 11. Kita lihat 4 dikali 11 sama dengan 44, dan 5 dikali 11 sama dengan 55. Sehingga bilangan yang merupakan triple Pythagoras yang salah satunya adalah 33, maka bilangan lainnya adalah 44 dan 55. Nah, demikian untuk materi pada pertemuan kali ini. Bu Bekti berharap kalian paham dengan apa yang Bu Bekti jelaskan. Seperti biasa, jika kalian belum paham, kalian bisa menghubungi Bu Bekti via Japri. Kita berdiskusi bersama. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.